Don't you worry, I'll be there. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Leopoldus Sitohang dan di samping saya Freddy Caniagosihan. Oke, ya dia sengaja saya undang untuk sebagai pelengkap di hari ini ya. Ya, saya pulang aja ya. Oke, kali ini kami akan membahas satu temanya ialah 3 alasan kenapa orang Batak itu 3 alasan mengapa banyak orang Batak yang pintar bernyanyi. Tentu ini juga alasan-alasan ini bukan sengaja kami ada-adain atau kami mengada-ngada, karena kami mempunyai referensi yang jelas. Kami telah membaca sebuah buku. Ini bukunya. Nanti bisa di zoom. Di buku ini teman-teman, kita nggak sedang mau membuat resensi tentang buku ini, tapi di dalamnya itu ada sebuah artikel yang menuliskan kesukaan orang Batak dalam bernyanyi. Apa-apa saja yang menjadi faktor ke orang Batak itu suka bernyanyi. Dan ini juga saya rasa menjadi latar belakang, karena kesukaan itu orang Batak pun jadi banyak yang jago bernyanyi, saya rasa. Oke, orang Batak berbakat dalam bernyanyi, saya rasa ini sudah menjadi ciri khas orang Batak ya, dan udah menjadi pandangan umum ya. Semua orang juga tahu itu ya. Tapi memang walaupun nggak semua, karena ada juga orang Batak yang kalau nyanyi itu gimana ya, enak sih tapi lebih baik gak usah didengar. Enak Mas ya. Enak untuk dirinya sendiri. Nah, Tapi saya juga ketika saya ke tempat mana lah gitu ya, lalu saya dikenal sebagai orang Batak, sering itu ditanya sama saya, kamu orang Batak kan? Nyanyi dulu dong, katanya, nyanyi dulu dong, bawa 1-2 lagu gitu. Nah, saya nggak tahu ini indikasi apakah dia mau mengatakan orang Batak itu jago bernyanyi, atau juga mau meragukan orang Batak itu bisa bernyanyi. Terus ya saya nyanyi lah kan. Alhasil, menakjubkan, mereka menangis karena telinganya sakit. Karena telinganya sakit. Enggak. daripada berlama-lama teman-teman, langsung aja. Ini dia 3 alasan mengapa orang Batak itu jago bernyanyi. Oke, salah satu alasannya jelaskan dulu. Nah, teman-teman, di sini disampaikan 2 ya. 2. Nanti mungkin anak ini yang nambahin 1. Iya. Suka nambah-nambahin memang ini, tapi biar sudah nanti. Saya mau bacakan yang dari sini saja. Nah, di sini ada 2 faktor disampaikan. Yang pertama itu orang Batak suka bernyanyi karena faktor geografis. Jadi di masa lampau itu ya di kebanyakan tempat di mana wilayah juga penduduk kan masih sepi. Antara kampung yang satu dengan kampung yang lain itu jaraknya sangat jauh. Nah, gak menutup kemungkinan bahwa mereka juga mengalami rasa kesepian kan, orang Batak. Nah, untuk menutupi rasa kesepian ini, menghibur diri sendiri, akhirnya mereka menciptakan lagu lah untuk menghibur diri sendiri. Jadi bisa dibilang dari kegabutan muncul kreativitas dari orang Batak ya. Bisa begitu juga ya. Berarti awalnya kegabutan ya. Tapi dari kegabutan itu muncul kreativitas dengan membuat lagu. karena kampung sepi ya tadi ya. akhirnya orangnya gabut, sering gabut kayak hidup lo. Mas, 1 jalur mas. Oke, itulah mengapa ada hubungannya antara letak geografis dengan bernyanyi itu. Oke. Kesukaan dalam bernyanyi. Lalu alasan kedua, Lalu yang kedua. Lanjut. Yang kedua, bagi orang Batak ada kebiasaan yang namanya mangadung. Mangadung ini ya ketika orang terdekatnya meninggal, orang yang disayanginya meninggal, dia pergi mangadung di sana. Mangadung ini kata dasarnya itu adung, artinya ratap. Jadi mangadung itu meratapi. Nah, tentu nuansanya sedih kan, Nah, mangadung itu sendiri
seorang pangandung ini dia biasanya kepalanya ditutup ulos supaya dia nggak kelihatan ya kan, supaya mimiknya nggak kelihatan entah dia menangis atau tidak. Tetapi dia yang namanya menangis sambil mengungkapkan kata-kata, jadi ada bernadanya kan, itulah mengandung itu, ada nadanya. Ketika dia mengandung itu nggak jarang teman-teman, orang yang mendengar itu bisa saja tertarik, terpesona, dan terpancing untuk ikut sedih, ikut menangis. Terharu, Karena terharu, tersentuh. Dan juga memang kata-kata yang digunakan ketika orang mengandung itu, kalau kita dengar-dengar juga bukan kata-kata yang digunakan sehari-hari orang Batak. Jadi ada kata-kata spesial mungkin ya, agak puitis lah, agak puitis gitu. Jadi ketika kata-kata itu keluar menyentuh sekali ke perasaan. Jadi dua alasan inilah yang disampaikan dalam buku ini, kenapa orang Batak itu gemar bernyanyi. Yang pertama karena letak geografis, yang kedua itu karena ada kebiasaan mengandung. Jadi orang sudah terbiasa mengeluarkan suara dengan bernada. Bernada ya? Bersenandung dengan bersenandung. Walaupun sedih tapi enak didengar. Padahal itu kayaknya kalau mengandung itu nadanya nggak ada partitur ya? Nggak ada. Jadi kalau kayak improve gitu aja. Improve. Jadi kalau orang mengandung jangan suruh orang ngiring mas. Nggak bisa dia ngiring gitu cari chordnya. Oh, masih cari chordnya nggak bisa. Tapi enak emang. Tapi enak dan sangat menyedihkan gitu. Tapi jangan lihat ini, memang menyedihkan juga tapi jangan. Bukan itu maksudnya. Atau mungkin barangkali ada yang belum tahu bagaimana mengandung itu, bisa praktekkan bro mengandung. Contoh agak tengkurap kayak agak meninggal gitu mas. Bisa nggak? Biar feelnya dapat. Oh nggak boleh ya. Jadi mengandung itu contohnya. Gitulah mas teman-teman. Oh ya, ngerti. Jangan kalau panjang nanti betul-betul menangis saya. Atau perlu aku contohin nggak? Aku contohin. Mas jangan sakit hati. Daripada kecewa. Kecewa. Oke, itu dia dua alasan di buku ini ya. Dua alasan di buku ini. Tapi kami mau nambah satu alasan lagi, walaupun referensinya bukan dari buku, alasan yang ketiga ini, tapi ini fenomen. Oh ya, dan cukup logis juga. Cukup logis. Jadi alasan ketiga kenapa orang Batak itu bukan kenapa orang Batak, tetapi kenapa banyak orang Batak itu berbakat dalam bernyanyi atau pintar dalam bernyanyi, itu dikarenakan agama ya. Wah ini apa ini? Udah mulai nyerempet agama, bukan? Ini jadi gini teman-teman, kan mayoritas orang Batak itu kan beragama Kristen, Protestan, dan Katolik ya kan. Nah jadi kan kita tahu agama Kristen itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya kegiatan bernyanyi, puji-pujian. Bernyanyi memuji Tuhan. Lihat aja kalau hari Minggu di gereja kan kita mendengar orang bernyanyi bersorak-sorak gitu kan. Bahkan ada yang pakai band ya. Ada yang pakai band mereka. Tapi mungkin tunggu dulu. Kalau Mas hari Minggu ikut nggak Mas nyanyi atau? Dulunya sih enggak, makanya suaraku nggak biasa gitu. Nggak biasa ya. Nah, oke, itu hanya selingan aja. Jadi karena kegiatan ibadah atau ibadat orang Kristen sering dilakukan kegiatan bernyanyi, jadi tanpa disadari sebenarnya bakat bernyanyi itu sejak kita kecil udah mulai diasah, udah mulai ditempah lah begitu ceritanya, tanpa mereka sadari. Dan memang banyak sih orang-orang yang penyanyi-penyanyi itu memang beragama Kristen kan, beragama Kristen Protestan kan, karena memang dulunya sejak kecil udah sering nyanyi di gereja. Kalau misalnya ada orang Batak yang suaranya hancur, itu perlu ditanya, waktu kecil kamu gereja nggak? Oh Mas, waktu kecil gereja nggak? Enggak. Oh beda. Kan sama nih kayaknya ada pertanyaannya nih. Iya, maksudnya aku gereja cuma di parkiran. Oh di parkiran Mas. Pantas Mas. Makanya ada sih alasan keempat, nambah terus. Alasan keempat, tapi ini nggak masuk akal ya. Orang bilang gara-gara tua ya. Wah, aku baru dengar ini malah kalau tua. Iya kan biasanya kalau orang nangkring di kedai tua kan, mereka sebelum nyanyi mereka biasanya tunggu dulu. PT Johu Udorgu Jo, gitu katanya. Tunggu dulu, minum tua dulu gitu ya.
biar hona katanya, biar maksudnya tunggu dulu, aku minum dulu tua ini biar kena, biar nyampe suaranya gitu. Ya memang sih bener-bener jadi nyampe ya kadang gara-gara tua ini, tapi bukan itulah faktor yang utama menurut kami, karena lihat aja penyanyi-penyanyi Judika, Lyodra atau Maria Simorangkir, gak mungkin sebelum manggung Lyodra harus minum tua dulu bilang ya. Dia mau manggung, tua gijolek. Gak mungkin Lyodra atau Maria Simorangkir sebelum manggung minum tua dulu, enggak. Tanpa minum tua pun suara mereka udah bagus gitu. Jadi menurut kami kurang masuk akal. Kalau alasan keempat ini gak usah diterima. Jadi alasan yang ketiga ini sangat masuk akal dan bisa diterima. Oke, itu dia 3 alasan kenapa banyak orang Batak pintar bernyanyi. Dan di akhir video ini kami akan mempersembahkan sebuah lagu, biar nggak hanya bullshit ya atau omong kosong. Kita berikan mereka proof, bukti bahwa orang Batak itu bisa bernyanyi. Misalnya kami akan menyumbangkan ya 1-2 lagu yang nyanyi dia. Orang Batak kan? Orang Batak kan? Duet nggak boleh mas, duet. Jangan. Nah, saya sopran, mas alto. Enggak. Mungkin alto minus gitu. Enggak, aku fokus musiknya. Oh, fokus musik, oke. Oke lah. Oke. Setidaknya menyimbang. Memang nggak bagus-bagus amat kayak penyanyi-penyanyi, tapi setidaknya kami bisalah nembak nada dengan tepat ya. Oke, itu dia, ini saksikan penutupnya atau bonus lah istilahnya. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Kami mengucapkan shalom, sampai jumpa, dan horas. Bilang horas lu bos? Horas, oke. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. Oh, I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving. Oh no, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. It's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I'll do the work.